Hai, nama saya Desi Paulina. Sudah berapa lama kerja di Malaysia? Sudah 7 tahun. Wow. Tapi untuk tahun ini akan renew lagi balik untuk yang ke-8 tahun. 8 tahun. Gila, 8 tahun loh kerja di Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah cerita daripada seorang TKI atau TKW, pekerja Indonesia, wanita pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia, menceritakan nih teman-teman, kisahnya ketika bekerja di Malaysia kurang lebih 10 tahun, teman. 7 tahun. Kisah pilu, duka, senangnya, dan lain sebagainya. Bayangkan teman-teman ya, 7 tahun loh kerja di Malaysia. Pastinya 3 tahun saja kerja di Malaysia ini, kalau bener-bener niat bekerja di Malaysia, kaya teman-teman ya. Bayangkan ini sampai 7 tahun. Wow, gila. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Hai, nama saya Desi Paulina. Sudah berapa lama kerja di Malaysia? Sudah 7 tahun. Wow. Tapi untuk tahun ini akan renew lagi balik untuk yang ke-8 tahun. Gila, 8 tahun loh kerja di Malaysia. Wow, apa yang didapat dan bagaimana pengalamannya? Kita saksikan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Kenapa pilih untuk bekerja di Malaysia? Karena kalau di Indonesia, kalau kita mendaftar kayak mau masuk kerja, lowongan kerja gitu, dia lebih susah karena di sana kan penduduknya terlalu banyak. Ya, jadi jelas. kalau dalam satu pekerjaan itu diinginkan dalam 10 orang, tapi mungkin yang mendaftar itu akan beratus orang. Jadi dalam seleksi itu mungkin mereka akan cari yang lebih baik dan yang lebih pantas buat dijadiin pekerja. Jadi kalau di sini kan dia lebih mudah. Di sini dia diterima aja, nggak harus ngikutin syarat banyak. Pasti kalau mereka perlukan pekerja, mereka akan ambil gitu. Lumayan lah kalau untuk dirupiahkan. Tapi lumayan kalau untuk nggak semua company dia gajinya banyak atau lumayan, tergantung company-nya masing-masing. Cuma untuk Desi boleh dikatakan lumayan lah. OT selalu karena emang harus kan. Kalau hanya ngandelin gaji basic doang sih kayak nggak banyak. Mahal gak biaya hidup? Biaya hidup di sini sih nggak mahal-mahal banget, boleh dikatakan sih murah. Atau mungkin karena mata uangnya kali. Tapi kalau untuk bahan sembako, kayak bahan-bahan pokok di rumah tuh kayak murah karena di sini kan banyak ditanggung pemerintah, jadi dia lebih murah. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Malaysia kan banyak yang kayak barang subsidi dari Malaysia itu dari pemerintah itu banyak. Tapi kalau di Indonesia dia enggak banyak ada, tapi enggak sebanyak di Malaysia. Di Indonesia ada subsidi tapi tidak tepat sasaran. Tapi kalau di Malaysia ada subsidi tapi tepat sasaran. Jadi rakyat Malaysia itu benar-benar tekun kepada undang-undang dan aturan. Jika sudah kerajaan menetapkan harga ini seperti ini, maka rakyat harus mengikuti. Tapi kalau di Indonesia sudah disubsidi dengan harga sekian, tapi nyampe ke agen dan ke rakyat tuh beda, bahkan setengahnya daripada harga subsidi. Lebih mahal jauh, teman. Itu bedanya antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau untuk bahan pokok kayak bahan kebutuhan dan keperluan di rumah itu emang lagi murah tuh di sini gitu. Apa pengalaman paling manis? Pengalaman paling manis. Pengalaman paling manis itu ya bisa kenal banyak orang di sini, bisa mengenal bahasa, mengenal orang yang emang orang lokal di sini, dan ya bisa jalan-jalan kemana-mana yang kita nggak pernah jalanin
di satu negara yang beda gitu. Itu aja sih kalau pengalaman yang paling manis. Cantik. Bisa mengenal pengalamannya hal yang baru. pengalamannya apa ya, pemandangannya apa, pengalaman paling pahit. Jauh dengan orang tua. Pertamanya Iya, emang jauh jelas. dari keluarga Jelas. itu paling pahit dan paling sedih juga, karena kan harus jauh dari keluarga. Kalau di tempat kerja sih yang paling pahitnya itu nggak ada siapa-siapa yang backup kita selain diri sendiri. Jelas, no backup. Itu aja sih kalau Ya, pengalaman paling pahitnya. Selalu gak dimarahin bos Nggak di selalu tempat kerja? sih kalau dimarahin bos, cuman kadang kita kan kalau menyampaikan pendapat itu kan harus gitu kan. Kalau kita ngerasa kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang kita rasa nggak adil buat kita harus sampaikan dong. Yeah. Tapi kalau di sini Kita tuh harus kalau kita sampaikan, nyampaikan sesuatu itu kayak nggak bisa diterima gitu, dan itu yang selalu buat jadi kayak pertengkaran juga antara operator sama bosnya sendiri. Ya itulah pengalaman-pengalaman di tempat kerja. Jelas ya. Bagaimana bisa bertahan bekerja selama 7 tahun? Bagaimana bisa? Ya, ini cerita yang bagus. Itu kan udah Takdir. tuntutan hidup. Tuntutan ya, jelas. Karena kan Desi datang ke sini kan emang buat keluarga. Jelas. Jadi ya mau nggak mau ya harus bertahan Mau tidak sampai mau bertahan. apa yang kita inginkan, apa yang Desi niatkan dari dulu sebelum datang ke sini harus sampai bisa tercapai. Kayak gitu. Ya itu aja sih yang buat kita bisa bertahan di sini sampai selama itu. Jelas. Apa beda makanan Kalau di Malaysia? makanan di Malaysia dia lebih dominan ke makanan yang manis-manis. Kalau di Ini bab Indonesia dia berbagai macam makanan itu, rasa itu banyak gitu. Tapi lebih dominannya tuh ke rasa yang pedas. Dan kalau Desi sendiri emang kurang suka makanan yang manis, lebih ke makanan yang pedas-pedas. Oh, sedap. Makanan kegemaran di Malaysia. Oh, Desi paling suka char kway teow. Oh, char kway teow. Ini baru dengar saya teman-teman ya. Kalau belajar bahasa Melayu, dia tak ada belajar dengan siapa-siapa. Ya, sudah terbiasa tapi ya. Dia selalu Cakap. berkomunikasi dengan orang Melayu, so bolehlah lama-lama kita akan paham sendiri. Pastilah, mudah, gampang loh sama. Masih single atau non? Ini pertanyaan privasi sih sebenarnya. Dibilang jomblo sih enggak, tapi tidak dalam masalah yang rumit. Ramai juga karena kan di sini emang banyak orang Indonesia dan banyak sangat yang Desi lihat couple sama orang sini, orang Melayu, orang India, orang Cina juga banyak. Jelas. Ya mungkin ya tergantung orangnya lah, mungkin kan saling nyaman. Ya, jadi nyaman. ya seperti itulah. Ya, seperti itulah. Nasihat untuk yang mau datang kerja ke Malaysia. Nasihat Desi untuk orang yang baru mau datang ke Malaysia atau yang lagi proses mau bekerja ke Malaysia. Nasihatnya ya kalau dari Indonesia datangnya ke sini emang mau cari kerja. Ya mau cari duit buat keluarga. Ya utamakan untuk keluarga dulu, jangan mikirin yang hal-hal yang negatif yang di sini. Negatif. Karena banyak orang yang datang ke sini itu jadi kayak lupa apa tujuan datang ke sini. Itu kebanyakan. Kawan-kawan yang mau datang ke sini, pikirkan untuk masa depan, jangan sampai terjerumus dalam hal yang negatif di sini. Itu aja sih. Kak, makasih. Ini nasihat yang luar biasa ini buat teman-teman yang ingin bekerja ke Malaysia. Pertama adalah niat itu harus diingat teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah pengalaman sedih bahagia selama 7 tahun bekerja di Malaysia. Pertama adalah pekerjaan. Kerja di Malaysia itu sangat mudah sekali didapat teman-teman. Tidak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia itu seleksinya banyak, syaratnya banyak, dan saingannya banyak. Misal perusahaan butuh 5 orang untuk tenaga kerja, itu yang mendaftar itu kurang lebih daripada 100 orang. Bayangkan 5 banding 100 teman-teman.
itu hanya 5 orang, itu sulitnya. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita benar-benar niat bekerja, maka peluangnya banyak. Itu. Tapi nasihat terakhir yang membuat saya itu salut dengan kakak yang barusan adalah nasihatnya kalau kita mau niat bekerja ke Malaysia, niat itu harus didahulukan, diutamakan teman-teman ya. Jangan hal-hal yang negatif, kita harus ingat kepada keluarga. Karena perjuangan bekerja ke Malaysia itu satu-satunya adalah untuk memperjuangkan ekonomi keluarga di kampung. Seperti itu teman-teman ya. Insya Allah luar biasa. Ini cerita yang luar biasa. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa jangan lupa juga di subscribe channel Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.